Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS. Di video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur 3 langkah mat. Seperti apa posisi problem caturnya? Ini dia. Oke sobat catur, jadi posisi problem caturnya seperti ini ya. Silahkan perhatikan baik-baik untuk buah putih dan buah hitamnya. Untuk buah putih rajanya di G2, kemudian menteri di B1, gajahnya berada di A1 gajah gelap, dan kemudian satu lagi gajah terang yaitu berada di G4. Sementara untuk buah hitam rajanya berada di E3, kemudian gajahnya berada di A7, dan satu buah pion yang gelap di antara gajah putih dan raja berada di G3. Nah itu ya teman-teman, silahkan teman-teman perhatikan sekali lagi, cari solusinya kemana dan seperti apa jawabannya, silahkan. Oke, saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Selamat buat Anda yang sudah bisa memecahkannya dan bisa menjawab problem catur 3 langkah mat ini. Buat yang belum, gak usah khawatir, karena nanti di akhir video setelah analisa beberapa saat akan dibuka dan dibongkar. Oke sobat catur, di analisa yang pertama ini kita coba menteri ke C2 dan kemudian kalau raja ke F4, kita coba di langkah kedua menteri melakukan sekak ke F5, dan kemudian raja masih bisa kabur yaitu ke E3, balik lagi ya, dan ini rasanya tidak mati dalam 3 langkah. Gagal analisa ini. Oke, saya rasa kita kembali ke posisi semula. Sekarang kita ke analisa yang kedua. Oke, kita coba gajah ke E5. Nah teman-teman, ini kalau raja hitam larinya ke D2, maka di sini menteri akan melakukan sekak ke D1, kemudian raja lari lagi, balik lagi maksudnya ke E3, dan ini akan sekak mat ke E2. Nah seperti itu ya. Ini bukan langkah terbaik buat hitam, dan hitam melakukan salah jalan. Nah jadi langkah terbaik hitam di saat gajah putih itu ke E5, maka seharusnya raja hitam itu menggerakkan gajah yang berada di A7 ke D4. Oke sobat catur, untuk analisanya cukup sampai di situ saja ya, sekali saja, karena memang kalau bukan kuncinya tidak akan mati. Sekarang mari kita lihat dan kita bongkar sama-sama, dan kita lihat kuncinya seperti apa serta solusinya seperti apa. Yuk kita saksikan. Jadi kuncinya di problem ini adalah gajah A1 ke F6. Kalau gajah hitam yang bergerak ke D4, maka ini akan mati disekak oleh gajah putih ke G5. Nah ya seperti itu. Baik, sekarang kita kembali gajahnya ya ke A7. Bagaimana sekarang kalau gajah hitamnya ke B6? Nah ini di langkah kedua, kalau ke B6 maka menteri di langkah kedua adalah ke B3. Nah sekarang raja hitam akan lari kemana? Kalau dia lari misalnya ke F4, maka ini akan disekak oleh menteri di langkah ketiga ke F3. Nah kemudian bagaimana kalau raja misalnya lari ke D2? Ini jelas sekali dan akan disekak oleh menteri ke B3. Coba lihat. Oke, berikutnya ini adalah solusi yang kedua. Silahkan perhatikan baik-baik. Langkah pertama sebagai kuncinya sudah dilakukan, yaitu gajah A1 ke F6. Sekarang kita lihat apa yang akan dijalankan oleh hitam.
Nah, raja hitam ke F4. Sekarang langkah kedua menteri ke D3 dengan tujuan melakukan sekak ke F3. Untuk mengantisipasi kalau raja hitam itu pastinya memakan gajah yang berada di G4. Nah, kalau benar raja hitam memakan gajah putih G4, maka menteri melakukan sekaknya ke samping raja yaitu di F3, dan ini pun sekak mat. Nah, kalau seandainya gajah hitam A1 menutupnya ke E3, maka menteri beralih skakmatnya ke F5. Coba lihat. Nah, seperti itu ya sobat catur. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula untuk melakukan solusi berikutnya, yaitu di solusi yang ketiga. Oke, sekarang gajah A1 kuncinya ya di langkah pertama ke F6. Nah, sekarang kita lihat raja akan lari kemana ya. Raja itu sebenarnya hanya bisa lari ke D2 sama F4. Nah, sekarang dia ke D2 ya. Kalau ke D2 maka kita berkorban menteri ya, ke E1. Nah, ini teman-teman langkah yang sama sekali tidak terduga ya, dan tidak terpikir bahwa menteri akan berkorban seperti ini. Ini ya langkah seni catur yang sangat indah di dalam problem catur ini. Langsung skak sambil berkorban menteri. Nah, ini jelas ya teman-teman ya, kalau dimakan nah seperti ini, dan skakmatnya sangat indah oleh gajah ke B3. Wow, keren. Oke sobat catur, sekarang kita kembali di mana posisi menteri sedang mengorbankan dirinya untuk dimakan sama raja. Kalau seandainya raja hitam ini tidak memakan, dia lari ke C2 ataupun ke D3 bagaimana? Nah, ini gampang teman-teman ya. Ini akan diskakmat oleh menteri ke D1 ataupun ke E2. Nah, seperti itu ya. Dan akhirnya raja pun dead ya, skakmat. Oh ya sobat catur, beberapa hari kemarin yang sudah berlalu ya, saya mengupload video catur yang paling sulit, yang sangat sulit, tapi bukan 3 langkah mat, 2 langkah mat atau 1 langkah mat, tapi ini problem catur sangat keren sekali. Cara skakmatnya itu dengan langkah-langkah yang sangat indah sekali dan mengagumkan. Kita akan geleng kepala ya, dan memang sulit ditebak arahnya itu. Nah, buat sobat catur yang ingin ngetes kemampuan caturnya, silahkan buka videonya di problem catur yang sulit ini ya, silahkan. Oke sobat catur, terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum.